Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial belajar jaringannya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana caranya ngebuat VLAN pada switch manajemen Cisco. Jadi kita akan sedikit melakukan penjelasan dan akan mengkonfigurasinya menggunakan GNS3 nanti. Oke, tapi kita kenalan dulu sama VLAN itu. VLAN sendiri itu adalah teknologi jaringan pada perangkat layer 2 switch management yang fungsinya untuk memungkinkan dalam sebuah perangkat switch management dapat dibagi menjadi beberapa broadcast domain yang berbeda-beda. Jadi kita coba lihat, kita punya topologi seperti ini. Di sini saya punya sebuah switch management, kita asumsikan aja ini switch management berbasis Cisco. Kemudian saya punya jaringan stub, kemudian jaringan lab, kemudian ada jaringan access point guest yang akan dihubungkan untuk tamu, dan sebuah jaringan menuju sebuah server. Nah, pada jaringan-jaringan ini kita akan ngebuat VLAN-VLAN yang mana jaringan ini akan dipisah-pisah menggunakan VLAN-VLAN dengan ID, misalnya ini VLAN 2, kemudian pada lab ada ID VLAN 3, router ke VLAN 4, dan ke server ke VLAN 5. Nah, walaupun secara fisik jaringan-jaringan ini terlihat berhubungan karena terhubung ke satu switch yang sama, tapi secara logik jaringan-jaringan ini terpisah pada jalurnya masing-masing. Sehingga VLAN 2 dan VLAN 3 misalnya jaringan stub dan jaringan lab, walaupun memiliki IP address dengan segmen yang sama, tetapi mereka tidak dapat saling berkomunikasi. Hal ini terjadi karena mereka berada pada VLAN yang berbeda. Jadi untuk lebih mudahnya, kita coba melakukan praktikum sederhana menggunakan GNS3. Oke, kita udah berada di GNS3. Jadi GNS3 ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk simulasi jaringan ya, baik itu untuk jaringan server, switch, atau router. Kita bisa gunakan GNS3. Nah, awal-awal kita akan ngebuat sebuah project baru. Kita bisa klik file, kemudian pilih new blank project, kemudian kita kasih nama aja. Bisa di sini kita kasih nama VLAN. Kita klik OK. Kemudian kita bisa pilih perangkat-perangkat apa yang kita gunakan pada jaringan kita. Bisa klik di gambar ini. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN dengan Cisco ya. Jadi kita akan pilih Cisco. Kita akan masukkan ke dalam area putih ini, yaitu area kerja kita. Kemudian kita tadi akan membuat VLAN, jadi kita akan memasukkan beberapa klien. Dalam praktek ini ya, saya akan pakai kliennya PPCS aja bawaan dari GNS3-nya. Di sini PC1 dan PC2. Kemudian saya akan buat PC3 dan PC4 juga. Di sini nanti PC1 dan PC2 itu berada pada satu VLAN, logikanya seperti itu ya. Kemudian PC3 dan PC4 itu nanti akan berada pada satu VLAN juga. Di sini ada VLAN stub dan PC1 PC2 di sini VLAN lab nanti. Mereka nanti akan kita uji apakah dapat saling terhubung atau tidak. Oh ya sedikit di sini karena Cisco dan Windows 7 di sini ada di sini. Untuk tutorial bagaimana cara memasukkannya kita akan bahas di video yang lain. Di video ini kita akan fokus saja untuk membahas tentang konfigurasi VLAN-nya. Oke, kita langsung aja ke konfigurasinya. Jadi awal-awal kita hidupkan dulu perangkat kita. Jadi pertama kita hidupkan dulu Cisco switch ini dengan klik kanan, kemudian pilih start. Tunggu prosesnya. Apabila ingin melihat prosesnya kita bisa klik kanan, kemudian pilih konsol. Nah, prosesnya ini akan memakan waktu beberapa saat. Jadi kita tunggu aja sampai proses menghidupkannya selesai. Oke, kita udah menghidupkan switch-nya. Tandanya kalau switch-nya sudah hidup, itu ada informasi seperti ini. Di sini ada tulisan switch, kemudian ada icon seperti ini. Dan kita sudah bisa menuliskan perintah. Nah, ini tandanya switch-nya sudah hidup. Oh ya, sedikit informasi bahwasanya
Kalau secara virtual tadi kan kita tinggal klik kanan kemudian konsol, tapi kalau secara fisik atau secara real untuk berkomunikasi dengan switch Cisco kita membutuhkan kabel konsol namanya. Jadi kabel konsol itu dicolokkan ke Cisco-nya, kemudian ke komputer kita yang untuk mengkonfigurasi itu bisa menggunakan RJ45. Oke, kita akan coba konfigurasi switch ini. Jadi awal-awal kita untuk melakukan konfigurasi, kita bisa gunakan perintah enable terlebih dahulu ya. Tekan enter, maka akan berubah. Di sini tadi yang sebelumnya lambang seperti ini kemudian menjadi tanda pagar di depannya. Ini udah masuk ke dalam perintah untuk konfigurasi. Kita bisa periksa dulu interface atau port yang tersedia pada switch kita. Kita bisa gunakan perintah seperti ini, show IP interface brief. Untuk mempermudah menulisnya itu kita bisa klik tab aja gitu. Jadi tulis awalnya baru tekan tab, maka dia akan munculkan jawaban yang benar gitu. Tekan enter. Nah, di sini ada informasi Gigabyte Ethernet 0/0. Ini adalah port 1 ya. Kemudian Gigabyte Ethernet 0/1 ini adalah port 2. Port 3 sampai port 10. Jadi kita punya 10 port di sini. Jadi setiap port tandanya ditandain dengan 0/0 sampai 0/3. Ini adalah port 1 sampai port 4. Kemudian kita akan mengatur VLAN-nya. Jadi kita bisa periksa dulu VLAN yang tersedia pada switch ini. Asumsinya switch ini adalah switch baru yang belum pernah dikonfigurasi ya. Kita bisa gunakan perintah show VLAN. Tekan enter. Akan muncul informasi seperti ini. Di sini adalah VLAN, kemudian ada satu, ini ID-nya. VLAN ID 1, namanya default atau default VLAN. Statusnya aktif dan portnya adalah seluruh port pada switch. Jadi ini adalah seluruh port. Disingkat G0/0 ya, artinya port 1 sampai G2/1 ini artinya port 10. Jadi kita akan ngebuat VLAN ID dari VLAN ID 2 sampai VLAN ID 5 nanti, yang mana sesuai dengan topologi yang sebelumnya kita sudah tampilkan. Jadi kita langsung aja untuk mengatur membuat VLAN-nya. Yang pertama kita untuk mengkonfigurasi ke dalam, kita bisa gunakan perintah configure terminal. Tekan enter. Nah, di sini ada informasi config. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi ke area dalamnya lagi. Kita pertama-tama kita ngebuat dulu VLAN-nya atau VLAN ID-nya dengan perintah seperti ini. Jadi kita VLAN 1 kan udah ada ya. Jadi kita mulai dengan VLAN 2. Kita gunakan perintah VLAN 2. Kemudian tekan enter. Kemudian kita kasih nama name. Misalnya pada VLAN 2 ini untuk stop, kita gunakan name stop. Tekan enter. Kemudian kita keluar, tekan tulis exit, tekan enter. Kemudian kita buat VLAN 3. VLAN 3. Kita kasih nama lagi, VLAN 3 untuk lab, name, lab, tekan enter. Kemudian keluar. Berikutnya VLAN 4. Name. Nah, setelah kita membuat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5, kita bisa periksa dulu VLAN-VLAN yang baru kita buat dengan perintah do show VLAN. Kenapa kita menggunakan do perintahnya? Karena kita berada di dalam config. Jadi kalau kita mau menggunakan perintah show VLAN aja, jadi kita keluar dulu dari config ini. Tapi kita langsung aja periksa dari sini. Tekan enter. Nah, di sini kita udah berhasil ngebuat VLAN baru ya. Di sini ada VLAN ID 2, VLAN ID 3, VLAN ID 4, dan VLAN ID 5 dengan nama VLAN masing-masing VLAN itu ada stop, lab, access point guest, dan server. Nah, kemudian kita akan menambahkan port-port pada VLAN, port-port yang tersedia pada switch maksudnya, ke dalam VLAN-VLAN yang baru saja kita buat. Jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini. Kita masuk lagi ke config. Pertama kita pilih dulu interface mana yang mau kita masukkan ke dalam
VLAN-nya. Kita bisa gunakan perintah seperti ini. Tuliskan interface-nya, interface gigabyte ethernet ya. Kemudian port 1 berarti 0 garis miring 0. Tekan enter. Nah, ada informasi if seperti ini, artinya kita di dalam interface kita masukkan dia ke dalam VLAN. Jadi kita gunakan perintah switch port, mode, akses. Nah, tekan enter. Kemudian switch port, akses, VLAN. VLAN berapa yang kita masukkan port ini? Pilih ke VLAN 2. Jadi tekan VLAN 2 terus kayak gitu, tekan enter. Kemudian exit. Kemudian kita atur untuk interface yang lainnya. Interface gigabyte ethernet. Kemudian 0 garis miring 1. Ini juga untuk bagian dari VLAN 2. Tekan enter. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses ke VLAN 2. Tekan enter, kemudian exit. Nah, kita konfigurasi seterusnya sampai pada VLAN 5. Oke, setelah kita berhasil mengatur semua portnya ke dalam VLAN ya, artinya kita udah memasukkan setiap port ke dalam VLAN-VLAN yang kita butuhkan. Kita bisa periksa lagi VLAN kita dengan perintah do show VLAN. Tekan enter. Nah, di sini informasinya seperti ini. Jadi VLAN ID 1 default itu tersisa interface 2.0 dan 2.1, artinya ini port 9 dan port 10. Kemudian VLAN ID 2 untuk jaringan stub itu ada port 1 dan port 2. Jaringan 3 untuk VLAN 3 maksudnya untuk jaringan lab itu ada interface 3 dan interface 4 atau port 3 dan port 4. Kemudian VLAN ID 4 untuk akses point tamu itu ada port 5 dan port 6. Kemudian akses VLAN ID 5 untuk server itu menggunakan port 6, port maksudnya port 7 dan port 8. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi pada sisi klien ya. Jadi kita akan meriksa pada sisi klien. Ini kita bisa klik exit. Kita kembali ke switch. Oh ya, sedikit informasi. Setelah kita mengatur sebuah switch management ya, ini pengaturannya harus disimpan. Kalau enggak, saat switchnya dimatikan, itu pengaturan kita akan hilang. Jadi kita bisa menyimpan pengaturan kita dengan perintah copy running config to startup config. Jadi perintah ini adalah mengcopy running config yang sudah dikonfigurasi saat ini ke startup config atau config default saat switch ini dinyalakan. Kemudian tekan aja enter. Saat kita diminta namanya, tekan aja enter. Tunggu prosesnya beberapa saat sampai dia selesai. Nah, ini udah selesai konfigurasinya. Kemudian kita akan kembali ke jaringan ini, ke topologi ini. Kita pertama akan koneksikan dulu klien-klien ini kepada Cisco switch-nya. Kita bisa gunakan gambar ini atau add link. Kita hubungkan PC 1, yaitu Ethernet 1, karena ini cuma punya satu Ethernet. Kita hubungkan ke Cisco. Tadi ini adalah VLAN ID 2 ya. Jadi kita gunakan port 1. Yang PC yang ini kita gunakan port 2. Kemudian PC 3 kita juga hubungkan. Kita gunakan port 3. PC ID 4 kita gunakan port 4. Jadi seperti yang kita udah jelasin, PC 1 dan PC 2 itu untuk jaringan stub. PC 3 dan PC 4 itu untuk jaringan lab. Jadi setiap PC ini menggunakan VLAN yang berbeda-beda. Di sini stub untuk VLAN ID 2, sedangkan lab itu VLAN ID 3. Jadi kita konfigurasi aja, klik kanan. Sebelumnya kita hidupkan dulu. Kita klik start, klik kanan, start, klik kanan, start.
klik kanan start. Nah, saat dia hijau seperti ini ya, ini artinya koneksinya terjalin dan kita bisa lihat di topologi summary kalau dia hijau seperti ini artinya dia hidup. Jadi untuk mengatur PC-PC klien ini kita bisa klik kanan kemudian tekan pilih konsol. Nah, dia akan ngebuka semuanya sendiri sampai PC 4, jadi PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Nah, karena ini untuk menguji VLAN, kita akan mengatur IP address-nya. Kita akan menggunakan IP address yang semuanya satu segmen. Jadi PC 1 dan PC 2 itu satu segmen, PC 3 dan PC 4 itu juga satu segmen. Bahkan PC 3 dan PC 4 juga satu segmen dengan PC 1 dan PC 2. Tapi nanti kita lihat komunikasinya apakah mereka bisa terhubung atau tidak. Pertama kita atur dulu pada PC 1 IP address-nya. Kita gunakan perintah seperti ini untuk mengatur IP-nya, IP. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168 misalnya 60.1 slash notation-nya 24 untuk PC 1. Tunggu prosesnya. Kita bisa cek IP-nya dengan perintah show IP. Di sini IP address-nya 192.168.60.1. Kemudian ke PC 2. Kita bisa perintah lihat dulu ya IP-nya. Sorry tadi sebelumnya belum saya kasih lihat. Tekan show IP dulu. Ini IP-nya masih default 000, belum ada IP. Kita tambahkan IP address-nya. IP 192.168.60.2/24. Tunggu. Kemudian kita cek lagi show IP. Oke, di sini IP-nya 192.168.60.2. Kemudian kita ke PC 3. Kita langsung aja atur IP-nya. IP 192.168.10 bukan 10 tapi 60 titik misalnya titik 12 ya. /24 masih satu segmen dengan PC 1 dan PC 2. Kita pilih show IP. Ini IP address-nya. Kemudian kita ke PC 4. Kita gunakan IP address misalnya IP 192.168.60 misalnya titik 13/24. Jadi kita periksa IP address-nya masing-masing. Jadi PC 1 IP address-nya 192.168.60.1, PC 2 192.168.60.2, PC 3 192.168.60.12 dan PC 3 IP 192.168.60.13 dengan slash notation semuanya /24 ya. Nah, sekarang kita akan melakukan komunikasi. Saya akan coba ngeping ke PC 2. Ping ke 192.168.60.2. Ya, replay ya, terkoneksi. Kemudian PC 2 saya coba koneksi ke PC 1 ke 60.1, terkoneksi juga. Kemudian saya coba PC 1 berhubungan dengan PC 3. Kita ping ke 192.168.60.12. Tidak bisa terkoneksi. Nggak bisa terkoneksi. Saya coba kalau PC 2 ke PC 4 13. Tidak bisa terkoneksi juga. Nah, saya coba lihat sekarang kalau PC 3 berkehubungan dengan PC 4. Ping ke 192.168.60.13. Ya, terkoneksi. Kemudian PC 4 kita hubungkan ke PC 2. Maksud saya ke PC 3 168.60.12. Terkoneksi juga. Nah, sekarang saya coba PC 3 untuk menghubungi PC 1. Ping ke 192.168.60.1. Tidak terkoneksi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita kembali ke sini dulu ke topologinya. Jadi PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2, tetapi PC 1 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 3 dan PC 4. Begitu pula sebaliknya PC 3 dapat berkomunikasi dengan PC 4, tetapi PC 3 tidak dapat berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Hal ini terjadi walaupun secara fisik setiap host ini berhubungan dengan switch yang sama atau satu switch aja, tapi secara logik setiap host ini dipisahkan oleh VLAN yang berbeda sehingga mereka tidak dapat saling berkomunikasi
karena mereka pada jaringan atau jalur yang berbeda yang dipisahkan melalui VLAN tersebut. Oke, mungkin segitu aja video penjelasan kita kali ini. Jadi kalau kita udah selesai untuk konfigurasi semuanya, untuk mematikan konfigurasi ini kita bisa klik di sini, gambar stop. Dan semuanya udah mati, topologi samarinya juga udah mati semuanya, artinya kita mematikan seluruh perangkatnya. Oh ya, mungkin seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan mungkin di video berikutnya kita bakal ngebahas soal terang. Jadi ditunggu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.